Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Basarudin. Saya dari angkatan 2019C, Prodi S1 Sosiologi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran demokrasi sosial tokoh Herbert Marcuse, teori kritis. Oke, mari kita simak. Oke teman-teman, sebelum itu kita kenalan dulu dengan Herbert Marcuse. Ini adalah sedikit biografi dari Herbert Marcuse. Nah, Herbert Marcuse merupakan seorang tokoh kritis yang lahir di Berlin dari pasangan Karl Marcuse dan Gertrude Kreslowski dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Yahudi. Pada tahun 1916, ia menjalani wajib militer bersama angkatan bersenjata Jerman. Namun, hanya bekerja di kandang kuda di Berlin selama Perang Dunia I. Nah, ia kemudian menjadi anggota Dewan Prajurit yang berpartisipasi dalam menggagalkan pemberontakan sosialis Spartakis. Ia menyelesaikan tesis PhD-nya di Universitas Freiburg pada 1922 di Künstlerroman, Jerman setelah ia kembali ke Berlin, di mana ia bekerja di penerbitan. Nah, pada tahun 1924 ia menikahi Sophie Wertheim, seorang matematikawan. Lalu ia kembali ke Freiburg pada tahun 1928 untuk meneliti bersama Edmund Husserl dan menulis Habilitation dengan Martin Heidegger yang kemudian diterbitkan pada tahun 1932 dengan judul Hegel Ontology, The Theory of Historicity. Penelitian ini ditulis dengan konteks Renaissance Hegel yang terjadi di Eropa dengan penekanan pada ontologi hidup dan sejarahnya Hegel, teori idealis roh dan dialektika. Dengan karir yang terhambat oleh bangkitnya Third Reich pada 1933, Marcuse bergabung dengan Frankfurt Institute for Social Research. Pada tahun 1933, Marcuse mempublikasikan ulasan utama pertamanya dari tulisan Marx yang berjudul Economic dan Philosophical Manuscripts of 1844. Pada ulasan ini, Marcuse merevisi interpretasi atas Marxisme dari sudut pandang karya awal Marx. Ulasan ini membantu dunia memandang Marcuse sebagai seorang yang memulai menjadi teoritikus paling menjanjikan pada generasinya. Pada tahun 1934, Marcuse bermigrasi ke Amerika Serikat, di mana ia menjadi warga negara pada 1940. Meskipun ia tak pernah kembali ke Jerman untuk menetap, ia tetap menjadi teoritikus utama yang berasosiasikan dengan mazhab Frankfurt bersama dengan Marx, Horkheimer, dan Theodor W. Adorno atau di antara yang lainnya. Pada tahun 1940, ia lalu mempublikasikan Reason and Revolution, sebuah karya dialektik yang meneliti George W. F. Hegel dan Karl Marx. Selama Perang Dunia Kedua, Marcuse pertama-tama bekerja kepada United States Office of War Information mengenai proyek anti-Nazi propaganda. Pada tahun 1943, ia ditransfer ke Office of Strategic Service OSS, lembaga pelopor Central Intelligence Agency.
Pekerjaannya untuk OSS melibatkan penelitian mengenai Nazi Jerman dan denazifikasi setelah pembubaran OSS pada 1945. Marcus dipekerjakan oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat sebagai kepala seksi Eropa Tengah dan pensiun setelah kematian istri pertamanya. Nah, lalu pada tahun 1952 ia memulai karir pengajar sebagai teoretikus politik pertama di Columbia University, lalu di Harvard University, kemudian di Brandeis University dari tahun 1958 hingga 1965, di mana ia mengajar filsafat dan politik dan akhirnya mengajar di University of California di San Diego. Marcus adalah teman dan kolaborator sosiolog politik Barrington Moore Jr., juga filsuf politik Robert Paul Wolff, dan juga teman profesor sosiologi Columbia University Columbia C. Wright Mills, salah satu pencetus gerakan New Left. Nah, demokrasi menurut Herbert Marcuse. Demokrasi. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu, demokrasi itu apa sih? Nah, demokrasi itu adalah istilah yang sangat sering disebut di berbagai kalangan masyarakat, baik dari negara-negara yang dianggap sudah mempunyai tradisi panjang berdemokrasi maupun yang belum. Nah, istilah ini muncul hampir bersamaan dengan awal secara filsafat berat yang diyakini mulai berkembang sejak abad 6 sebelum Masehi. Para filsuf dan ahli politik sudah banyak memberikan penjelasan secara konseptual tentang arti istilah tersebut. Setelah berabad-abad, para praktisi berusaha mengaplikasikannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, ketertarikan Marcus terhadap demokrasi berpangkal dari pengalaman konkret ketika ia berhadapan di situasi kehidupan yang diwarnai perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Berbagai pengalaman negatif tersebut menjadi pendorong untuk terlibat dalam memperjuangkan kehidupan bersama yang demokratis. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan konteks kehidupan Marcus yang mendorong untuk memperjuangkan demokrasi dan memberi pencerahan lewat wacana publik. Amerika telah memiliki tradisi berdemokrasi sangat panjang. Ternyata masih diwarnai banyak problem kemanusiaan yang bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi. John Dewey, salah seorang pemikir dan sekaligus pejuang demokrasi di Amerika yang cukup tersohor, mengungkapkan keprihatinannya bahwa ancaman terhadap demokrasi bukan hanya ancaman peluru dan senapan, melainkan cara pandang terhadap kehidupan serta ideologi yang menebar teror terhadap kemerdekaan dan kebebasan hidup manusia. Kalau di Jerman, tradisi diskriminasi terhadap keturunan Yahudi, di Amerika ada sejarah panjang diskriminasi terhadap warga kulit hitam. Jelas bahwa rasisme dan diskriminasi merupakan bentuk anti-demokrasi. Didirikan National Association for the Advancement of Colored People pada tahun 1909, sebuah organisasi yang memperjuangkan penegakan hak-hak masyarakat sipil, terutama untuk membela hak-hak warga kulit hitam, merupakan tanda bahwa sebelum mencuat diskriminasi di Jerman, diskriminasi juga terjadi di Amerika. Karenanya NAACP
dengan lantang menyuarakan dan memperjuangkan keadilan serta kesamaan hak bagi semua warga masyarakat. Perjuangan untuk menegakkan kebebasan dan keadilan juga menjadi perhatian Merkius dalam upaya untuk membangun peradaban yang demokratis. Sesudah selesai Perang Dunia II, ia bergabung dengan USOW, lembaga yang menyuarakan secara lantang penolakan dalam kekerasan rezim Nazi. Dan OSS, lembaga yang meneliti gerakan Nazi Jerman. Nah, dua lembaga ini merupakan media untuk menyuarakan keberpihakan Merkius terhadap perjuangan kebebasan dan keadilan dalam masyarakat. Merkius konsisten terhadap teori kritis dan kesadaran akan kehidupan yang berciri dinamis. Merkius tidak membuat definisi keadilan secara tegas dan baku. Keadilan yang didefinisikan cenderung akan menjadi rumusan beku. Maka Merkius memilih untuk mengembangkan kata hidup bersama yang adil atau berkeadilan sosial. Titik tolak refleksinya bukan dari konsep mengenai apa itu keadilan, melainkan dari kesadaran akan pentingnya membangun kehidupan yang berkeadilan sosial di tengah masyarakat yang diwarnai banyak penindasan dan kekerasan. Nah, bagi Merkius, keadilan berarti perjuangan untuk melawan kekerasan, penindasan, eksploitasi terhadap sesama manusia, serta upaya untuk mengatasi kemiskinan. Penindasan, kekerasan, dan lebarnya kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang miskin merupakan tanda minimnya keadilan sosial dalam konteks masyarakat industri. Keadilan berarti juga transformasi struktur pengelolaan industri dalam masyarakat industri. Sistem ekonomi kapitalis menempatkan para pekerja dalam sebuah perangkat produksi yang menindas dan mengancam. Dalam situasi demikian, ketidakadilan berkembang secara subur. Nah, sebagaimana hidup manusia berciri multidimensi, keadilan juga menyangkut banyak aspek kehidupan manusia. Perjuangan keadilan harus ditempatkan dalam kerangka membarui visi dan penataan bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Nah, mengingat setiap orang itu sederajat, hidup adil merupakan hak setiap orang. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk membangun tata kehidupan yang adil. Keseimbangan akan hak dan kewajiban ini tidak terjadi dalam masyarakat industri karena individu atau para pekerja tidak mampu menentukan dirinya, melainkan ditentukan oleh masyarakat atau perangkat industri. Nah, kepedulian Merkius untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mencerdaskan masyarakat diteguhkan oleh keprihatinannya terhadap perkembangan industri yang berpihak pada kepentingan akumulasi keuntungan para kapitalis atau pemilik modal. Para pemilik modal mendorong para buruh agar kerja berdasarkan target dan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitas mereka. Ketika tidak mampu mencapai target, para buruh akan mendapatkan sanksi. Mereka tidak mendapatkan bonus, tidak mengalami kenaikan gaji untuk jangka waktu tertentu, dan mengalami sanksi sosial sebagai orang yang gagal. Para buruh bekerja dalam suasana terintimidasi dan mendapatkan upah yang tidak adil. Kontras dengan para pemilik modal yang makin kaya, para buruh tetap miskin. Merkius mencoba mengatasi sosialisme Marx dengan menekankan pentingnya kebahagiaan manusiawi, transformasi situasi kehidupan menuju kehidupan yang lebih otentik. Masyarakat otentik yang ia cita-citakan adalah kehidupan bersama yang menjunjung tinggi upaya mewujudkan kemampuan setiap individu. Salah satu tujuan dari teori kritisnya adalah perwujudan akal budi dalam suatu masyarakat rasional. Akal budi yang dimaksud oleh Merkius adalah kekuatan manusia yang mengarahkan pada perwujudan kebebasan dan pemenuhan kebutuhan
individual dalam hidup bersama. Nah, gagasan tentang demokrasi massa memuat 2 poin penting. Pertama, demokrasi merupakan pola hidup bersama yang menjunjung nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai ini hanya mungkin diwujudkan dan menjadi karakter peradaban di masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi dan ketidakadilan dalam hidup bersama. Kedua, demokrasi massa atau masyarakat yang cerdas hanya mungkin terwujud jika individu-individu yang menjadi warga masyarakat tersebut hidup bebas, saling menghormati, bersikap adil, dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas hidup bersama. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang teori kritis oleh tokoh Herbert Marcuse tentang demokrasi sosial. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting dan menarik lainnya. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.